Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yaitu tentang karakteristik dan prinsip dari pembelajaran masyarakat. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cynthia Tirasitanggang, Melanie Siahaan, Muhammad Fauzan, dan saya sendiri sebagai moderator Rahel Serafin Rumiris Butar-Butar. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saudari kita Cynthia Tirasitanggang. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yaitu konsep pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan landasan dari pembelajaran berwawasan kemasyarakatan yang mengandung prinsip pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana pendidikan berbasis masyarakat ini dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang sebagian besar keputusannya dibuat oleh masyarakat, sehingga peran masyarakat sangat dominan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pembelajaran berwawasan kemasyarakatan merupakan pembelajaran yang diselenggarakan dengan memberdayakan segala potensi yang ada di lingkungan masyarakat, yang terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Pembelajaran berwawasan kemasyarakatan berupaya mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin. Elemen penting pendidikan berbasis masyarakat yang pertama yaitu program dimulai dari perspektif yang kritis, di mana pendidikan berbasis masyarakat melihat dari berbagai sudut pandang masyarakat dalam program pendidikan berbasis masyarakat. Yang kedua yaitu mementingkan warga belajar, di mana pendidikan berbasis masyarakat mementingkan warga belajar agar warga dapat menggunakan ilmu yang didapatnya di kemudian hari. Yang ketiga yaitu penekanan bahwa belajar harus berlokasi di masyarakat. Yang dimaksud dengan berlokasi di masyarakat adalah pendidikan berbasis masyarakat harus berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat dapat menjangkau pendidikan tersebut tanpa harus pergi ke suatu tempat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu dalam pembelajaran berwawasan kemasyarakatan harus ditunjukkan dengan yaitu yang pertama itu kurikulum terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum terintegrasi lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terintegrated atau terpadu secara menyeluruh. Kurikulum ini juga mempertimbangkan semua aspek sesuai dengan sistem kepercayaan, sistem nilai, sistem kebutuhan yang terpadu dalam masyarakat. Nah, kemudian itu ada namanya masalah yang diangkat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita tahu karena saat ini banyak bermasalah di pendidikan, apalagi yang masyarakat ini yang tidak mampu, banyak anak-anak itu tidak sekolah, tidak apa. Jadi masyarakat itu membutuhkan yang namanya pendidikan. Kemudian ada namanya itu penyusunan bahan belajar melibatkan peserta didik. Nah, pentingnya menyusun bahan ajar dalam sistem pembelajaran. Kehadiran bahan ajar sangat penting. Semua pentingnya dengan kehadiran pengajar dan siswa maupun mahasiswa yang diajar. Biasanya dosen maupun tenaga pengajar akan menyusun materi untuk diajarkan besok. Kemudian di situ waktu belajar fleksibel. Nah, di saat ini kita kan mengalami COVID, jadi dibuatlah namanya sekolah online. Nah, sesuai namanya, sekolah online memudahkan mahasiswanya untuk belajar dari jarak jauh. Hal ini tentu sangat memudahkan sister, apalagi bagi para pekerja yang sibuk bekerja di kantor. Kemudian jadwal yang padat. Kemudian di situ ada tertulis menggunakan konsep keterampilan fungsional. Nah, keterampilan fungsional ini merupakan kegiatan yang pembelajaran untuk memberikan bekal kemampuan bekerja atau berusaha yang menjadi ciri khas dari paket A, sehingga standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai perlu disusun dengan sendiri oleh sesuai satuan pendidikan. Kemudian di situ ada tertulis juga menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa. Sistem pendidikan orang dewasa ini seperti suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Teori belajar orang dewasa ini tidak hanya diketahui,
tetapi harus dilakukan dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar dan membelajarkan agar proses atau interaksi belajar yang dikelolanya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya. Nah, di situ tertulis hal-hal pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Yang pertama itu bermaknaan dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Nah, ini maksud ini dari yang di atas ini, pembelajaran berwawasan kemasyarakatan harus didasarkan pada kebermaknaan dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua itu bermanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang bermanfaat potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik akan berdampak dengan peningkatan hasil pembelajaran. Yang ketiga itu materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini maksudnya materi pembelajaran pada pendidikan formal sudah tercangkum dalam kurikulum yang sifatnya baku. Kemudian keempat, masalah yang diangkat dalam pembelajaran ada kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Nah, seperti guru harus mampu mengangkat berbagai persoalan yang dibahas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian yang kelima itu menekankan pada pembelajaran partisipasi yang berpusat pada peserta didik. Maksudnya ini dalam kegiatan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan harus ditumbuhkan partisipasi peserta didik dalam berbagai kegiatan. Kemudian yang keenam itu menumbuhkan kerjasama di antara peserta didik. Ini untuk menumbuhkan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran, tutor dapat menggunakan pembelajaran kooperatif. Yang ketujuh itu menumbuhkan kemandirian. Pembelajaran berwawasan kemasyarakatan harus menumbuhkan kemandirian pada peserta didik. Mungkin ini saja bisa saya jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Saya mohon pamit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran kemasyarakatan. Nah, yang pertama itu ada determinasi diri. Nah, determinasi diri mengandung makna bahwa setiap keputusan untuk kepentingan peserta didik harus dimusyawarahkan terlebih dahulu secara bersama, di mana peserta didik akan merasa lebih dihargai apabila dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu ada membantu diri atau self-help, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya. Prinsip ini akan menumbuhkan kemandirian pada peserta didik untuk melakukan sesuatu keputusan tanpa ketergantungan pada pihak lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan kepentingan ataupun leadership development. Nah, di mana prinsip ini semua peserta didik diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin dalam setiap kegiatan. Di mana hal ini sangat penting yang bertujuan untuk melatih keberanian peserta didik dalam sebuah kegiatan sehingga kepercayaan diri peserta didik lebih terbentuk. Nah, selanjutnya itu ada lokalisasi atau location. Lokalisasi kegiatan pembelajaran diupayakan memiliki nilai strategis bagi peserta didik, sehingga memiliki kemudahan untuk dapat dijangkau oleh setiap peserta didik. Nah, apabila kegiatan dianggap strategis, diharapkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran selalu tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada pelayanan terpadu. Pelayanan yang diberikan kepada peserta didik harus terpadu dari berbagai komponen yang terlibat. Hal ini didasarkan bahwa peserta didik merupakan sasaran yang berhak menerima pelayanan secara maksimal. Nah, yang selanjutnya itu ada menerima perbedaan. Perbedaan yang ada pada setiap peserta didik bukan dijadikan sebagai konflik, tetapi dengan perbedaan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran ataupun pengalaman bagi setiap peserta didik, sehingga terjadi saling membelajarkan di antara peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada belajar terus-menerus. Prinsip belajar terus-menerus harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat terus belajar sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada batas waktu. Konsekuensinya dalam kegiatan pembelajaran
harus menyiapkan program materi yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan belajar bagi peserta didik. Karakteristik pendidikan masyarakat. Dikarenakan oleh luasnya cakupan dari pendidikan masyarakat, maka banyak muncul perspektif-perspektif tentang apa itu pendidikan masyarakat. Melihat ada banyaknya perspektif itu, maka Sucana pun menjelaskan tentang bagaimana karakteristik dari pendidikan masyarakat. Yang pertama dilihat dari segi tujuan. Tujuan pendidikan masyarakat itu berjangka pendek dan khusus. Pendidikan masyarakat itu bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan belajar fungsional yang dibutuhkan oleh peserta didiknya untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian pendidikan masyarakat itu tidak menekankan pada ijazah, karena pendidikan masyarakat lebih mementingkan tentang bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang mereka lakukan itu nanti akan berguna bagi peserta didik. Yang kedua dari segi waktu. Dari segi waktu, pendidikan masyarakat itu relatif singkat, tidak sampai lebih dari 1 tahun. Dan juga pendidikan masyarakat itu tidak mengambil waktu penuh. Pendidikan masyarakat itu relatif memiliki waktu belajar yang fleksibel. Hal ini dikarenakan mereka menginginkan peserta didik dari pendidikan masyarakat tetap dapat bekerja sambil belajar. Yang kemudian dari segi isi program. Kurikulum dari pendidikan masyarakat itu cenderung beragam, dan keragamannya ini diakibatkan oleh keragaman kebutuhan dari para peserta didik dan potensi dari daerah pendidikan. Yang keempat dilihat dari segi proses pembelajaran. Pendidikan masyarakat dipusatkan pada proses pembelajaran di lingkungan masyarakat dan lembaga. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan atau satuan pendidikan masyarakat. Struktur program pendidikan masyarakat itu luas. Jenis dan urutan program kegiatan belajarnya juga bervariasi. Pengembangan program juga dapat dilakukan sewaktu program sedang berjalan. Pendidikan masyarakat juga berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan narasumber. Peserta didik dapat menjadi sumber belajar dan pendidikan masyarakat lebih menekankan pada kegiatan membelajarkan dibanding mengajar. Yang kelima dari segi pengendalian. Dari segi pengendalian, pendidikan masyarakat itu lebih menekankan pada inisiatif dan partisipasi masyarakat. Kemudian, pendidikan masyarakat juga melakukan pendekatan demokratis. Hubungan pendidik dengan peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian pembinaan program yang dilakukan secara demokratik. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dari presentasi kami. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kemudian bila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.